Ada tugas yang saya berikan? Ada? Ada yang sudah mengerjakan? Ya? Semuanya? Kalau yang semuanya? Atau hari tidak sudah masuk? Jadi kemarin itu saya memberikan tugas tentang apa? Mencari tentang sumber dan landasan hukum Indonesia. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang sumber dan landasan hukum yang ada di Indonesia. Nah, mulai tugasnya silakan. Ada yang mau menyampaikan hasil yang kalian cari? Sumber landasan dan hukum Indonesia adalah Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara antara lain: 1. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. 2. Dekret Presiden 5 Juli 1959. 3. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. 4. Ketetapan Presiden nomor 1958. Lagi ada yang lain? Atau sama tadi? Jadi betul ya, sumber dan landasan hukum di Indonesia itu adalah Pancasila. Kembali lagi bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara di Indonesia ini. Nah, sebelum menjadi landasan hukum, kita meninjau ulang kembali bagaimana sih Pancasila ini bisa menjadi dasar negara Indonesia. Ada yang tahu asal-usul nama Pancasila itu dari mana? Ada yang tahu? Tidak. Jadi lahirnya nama Pancasila itu sebenarnya nama Pancasila sudah ada sejak zaman Majapahit, gitu ya. Dan zaman Majapahit yaitu pada abad ke-14, yaitu dalam buku Negara Kertagama yang merupakan karya dari Empu Prapanca dan buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Prapanca. Di dalam buku tersebut ada istilah yang namanya itu Pancasila, di mana arti Pancasila tersebut dalam bukunya berarti berbatu sendi yang lima dan pelaksanaan kesusilaan yang lima, gitu ya. Jadi nama Pancasila ini sudah ada pada sejak zaman Kerajaan Majapahit dalam kitab-kitab tersebut, di mana kalau di kitab tersebut Pancasila ini merupakan namanya itu Pancakrama. Pancakrama ini ada 5 tata krama yang tercantum dalam kitab tersebut, yaitu yang pertama isinya dari Pancakrama itu tidak boleh melakukan kekerasan, kemudian yang kedua tidak boleh mencuri, yang ketiga tidak boleh berjiwa dengki, yang keempat tidak boleh berbohong, yang kelima tidak boleh mabuk minuman keras. Ada yang sudah boleh pas sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi pangkatnya Pancasila ini sangat tinggi, gitu ya. Jadi sumber dari segala sumber lagi, gitu ya. Terus kemudian undang-undang ini juga sebagai sumber, gitu. Jadi undang-undang pikiran ini juga mengacu kepada undang-undang dasar, gitu ya. Undang-undang dasar juga mengacu kepada Pancasila, gitu. Jadi tingkatannya seperti ini, gitu ya. Bahwa yang tertinggi Pancasila, kemudian yang kedua undang-undang dasar, kemudian barulah ada peraturan perundang-undangan yang nantinya akan menjadi hukum di negara Indonesia. Itu merupakan jadi Pancasila ini, gitu ya. Pancasila ini merupakan sumber hukum yang ada di Indonesia. Ada yang ditanyakan? Peraturan pemerintah,
penetapan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 tercantum dalam apabila itu tercantum dalam ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR tahun 1998. Tadi yang tugasnya kalian bukan itu jawabannya. Kemudian ada di halaman 7 penegasan tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tertuang dalam apa ya? Di sini pilihannya yang pertama pembukaan UUD RI, yang kedua penetapan MPR nomor 2 tahun 78, yang ketiga C-nya penetapan MPR 18 tahun 98, yang D-nya Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Karena belum ditulis ya, jadi penegasan tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu tertuang dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nanti akan jadi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tercantum dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, segala macam bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Adalah makna Pancasila sebagai apa aja? Yang A, perjanjian luhur bangsa Indonesia. B, jiwa kepribadian bangsa Indonesia. C, sumber dari segala sumber hukum. D, pandangan hidup bangsa Indonesia. Perjanjian luhur. Kenapa? Tadi ada kuncinya di pernyataan soalnya sebenarnya. Ini pernyataan soal itu. Segala macam bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Adalah makna Pancasila sebagai dan B, jiwa kepribadian bangsa Indonesia. C, sumber dari segala sumber hukum. D, pandangan hidup bangsa Indonesia. Jelas. Iya, jadi jawabannya itu jelas ya, bukan dari hukum. Nanti pernyataannya juga ada membahas tentang huruf ya. Jadi kuncinya itu ya, kalau menjawab ada pertanyaan gini gitu ya, nanti kalau menjawab pertanyaan. Jadi kalau di pernyataannya berkaitan dengan umum itu pasti jawabannya menuju ke dasar gitu. Kalau ada kata hukum berarti jawabannya menjurus ke hukum gitu. Tipsnya ya mengisi soal ini. Selanjutnya, jika suatu peraturan hukum ternyata tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka peraturan tersebut A, harus dicabut, B, dapat diubah, C, dibiarkan saja, D, perlu dibahas. Saat peraturan hukum ternyata tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan Pancasila, nah maka peraturan tersebut harus dicabut, dapat diubah, dibiarkan saja, atau perlu dibahas. Iya, karena sudah jelas di sini sudah bertentangan. Kalau sudah bertentangan berarti sudah harus jelas ya. Lagi terakhir, dalam tata hukum negara, kedudukan konstitusi atau undang-undang dasar negara RI tahun 1945 merupakan A, sumber dari segala sumber hukum. B, peraturan di bawah undang-undang. C, sumber hukum bagi peraturan di bawahnya. D, hukum yang sama dengan undang-undang. Kedudukan UUD. Sumber hukum. Yang mana berarti A, B, atau C? Ada. A, sumber dari segala sumber hukum. B, peraturan di bawah undang-undang. C, sumber hukum bagi peraturan di bawahnya. D, hukum yang
yang sama dengan undang-undang? C. Sumber hukum dari banknya. Ya betul. Sumber hukum dari peraturan gubernur. Acuannya itu ini, gitu ya. Ingat aja pastinya. Untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian, gitu ya. Terima kasih. Semoga soal-soal tadi yang dibahas juga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau masih ada kesempatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi